Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabar saudara? Senang hari ini bisa berjumpa dengan saudara dan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Merupakan sebuah kehormatan buat saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu dan saya percaya bahwa saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Nah, kita sedang ada di semester kedua tahun 2022. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sisa tahun ini, kita nggak tahu. Yang kita tahu semester pertama ada banyak kesulitan dan puji Tuhan kita boleh melewati masa-masa yang sulit. Walaupun sekarang hari-hari ini katanya tingkat pemaparan COVID naik lagi. Tapi kita percaya bagaimana Tuhan sudah menolong bangsa kita di gelombang pertama, gelombang kedua. Sampai hari ini kita percaya situasi ini tetap ada dalam kendali Tuhan. Amin. Walaupun situasinya tidak mudah, saya mengerti tidak mudah. Tetapi percayalah begini bahwa Tuhan yang memegang kendali segala sesuatu. Kalau kita ngelihat berita-berita yang terjadi hari-hari ini agak menakutkan. Bahkan kalau saudara baca berita sekarang banyak berita-berita yang mencemaskan, mengkhawatirkan buat kita. Ada negara yang bangkrut, saudara bayangkan sampai satu negara bangkrut saudara. Itu sudah nggak bisa beli apa-apa lagi. Negara udah nggak punya uang untuk beli bahan bakar, bahan makanan. Negara ini kolaps dan di berita dibilang ada beberapa negara lagi yang OTW, bangkrut. Kita nggak tahu nih apa yang terjadi atas bangsa kita. Tapi yang jelas gini, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang apa? Akan datang masa yang sukar. Kapan kira-kira? Halo? Kapan masa yang sukar itu akan datang? Harapan kita kalau bisa jangan zaman ini deh ya. Kalau bisa 20-30 tahun akan datang waktu kita udah pergi tinggalkan dunia ini baru datang masa yang sukar. Tapi Alkitab kan katakan bahwa menjelang hari kedatangan Tuhan akan datang masa yang sukar. Kita nggak tahu semua. Tapi tanda-tanda zaman menunjukkan begini bahwa Tuhan sudah hampir datang. Kalau tanda-tandanya menunjukkan begini Tuhan sudah hampir datang, maka sebelum hari kedatangan Tuhan akan datang masa yang sukar. Artinya apa? Kita nggak bisa mengharapkan tahun-tahun ini atau tahun-tahun ke depan akan jadi tahun-tahun yang lebih baik. Nggak bisa. Kita nggak bisa mengharapkan itu. Yang kita bisa harapkan adalah begini, penyertaan Tuhan tidak berubah atas hidup kita. Karena mengharapkan zamannya ini sesuai dengan apa yang kita harapkan nggak bisa. Zaman ini nggak akan menjadi semakin lebih baik ke depan. Akan semakin sulit bahkan. Kalau saudara baca Alkitab, kitab Wahyu bilang begini, secupak gandum, sedinar harganya. 3 cupak jelai, sedinar harganya. Apa artinya? 1 dinar itu upah orang kerja. Upah orang kerja 1 hari cuma bisa beli secupak gandum. Itu cukup untuk makan 1 keluarga. Jadi bayangin, kita kerja hari ini cuma untuk makan hari ini. Kita kerja besok cuma untuk makan besok. Itu pasti terjadi karena saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Jadi kita nggak bisa mengharapkan situasinya jadi lebih baik. Tapi yang jelas begini, penyertaan Tuhan tidak pernah berubah buat setiap kita. Amin. Saya percaya bahwa kalau Tuhan izinkan kita menghadapi masa-masa yang sukar dalam kehidupan kita, mungkin secara ekonomi kita baik-baik saja, tetapi dalam hubungan, banyak di antara kita yang begini, secara ekonomi kita bagus, tapi hubungan suami istri hancur berantakan gitu kan. Secara ekonomi kita bagus, tapi kita banyak dikecewakan. Kita banyak ditinggalkan oleh orang. Kita banyak disakiti oleh semua kita bisa punya masalah. Dan saya mau bilang begini, masalah kesulitan datang gak pernah lihat siapa kita. Saudara pendeta atau saudara jemaat biasa, saudara orang katakan orang yang diurapi Tuhan dengan luar biasa, dengan orang biasa sama kita hadapi kesulitan. Saudara presiden atau saudara tukang becak sekalipun kita hadapi kesulitan yang sama. Semua kita pasti akan mengalami kesulitan. Nah, seringkali persoalan buat kita adalah begini, bukan kesulitannya harusnya yang jadi persoalan buat kita. Yang sering jadi persoalan terutama buat kita adalah begini, kita nggak ngerti apa yang Tuhan maksud di balik semua kesulitan. Karena saya percaya begini, di balik semua kesulitan pasti ada rancangan Tuhan. Baca ayatnya deh, Pengkhotbah pasal 3 ayat yang keberapa tuh? Ayat pertama. Oke, kita baca sama-sama ya. Saudara sudah makan siang? Justru saya persoalan kalau saudara sudah makan siang nih. Iya. Matanya kelihatannya lurus ke depan. Tatapan ke depan tapi sebenarnya
Udah nggak konsentrasi. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Untuk segala sesuatu, untuk apapun, terjemahan bahasa Indonesia bunyinya begini. Kalau saudara punya terjemahan bahasa Inggris di Alkitab saudara, itu ada satu kata yang hilang, tetapi ini membuat gini loh, arti ayat ini jadi berbeda. Ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia bilang, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya coba ambil terjemahan bahasa Inggris dari King James saja ya. Dari King James bilang begini, to everything there is a season. Sama mungkin sama terjemahan bahasa Inggris. Ini ada. And a time to every purpose under the heaven. Dari teks bahasa Inggris, saudara temukan ada satu kata yang hilang. Yang enggak ada dalam terjemahan bahasa Indonesia. Tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada? Ya? Ya bro? Purpose. Kata purpose ini tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau terjemahan bahasa Indonesia bilang untuk segala sesuatu ada waktunya, ada masanya, untuk apapun yang terjadi di bawah langit ada waktunya. Itu aja. Tapi kalau terjemahan bahasa Inggris, mau katakan kalau saya bisa terjemahkan secara bebas, untuk segala sesuatu itu ada musimnya. Ada waktunya, ada musimnya. Untuk segala sesuatu ada musimnya. Kita dibatasi oleh musim, oleh waktu. Dan kemudian and a time to every purpose under the heaven. Untuk semua yang terjadi di kolong langit ini ternyata punya purpose, punya tujuan. Bukan cuma gini loh, bukan cuma hari-hari yang menyenangkan, bukan cuma musim-musim yang menyenangkan, bahkan musim-musim yang tidak menyenangkan. Ternyata punya tujuan dan ini kesulitan, ini persoalan buat kita gini. Kita fokusnya kepada kesulitannya. Makanya kita sampai gini loh, kadang-kadang ketemu dengan jalan buntu. Saudara pernah ketemu jalan buntu? Pernah? Dengar baik-baik, enggak ada jalan buntu sebenarnya. Yang buntu pikiran kita. Dalam Tuhan itu enggak ada jalan buntu. Amin. Amin. Tidak ada jalan buntu dalam Tuhan. Baca 1 Korintus pasal berapa tuh? Pasal 10 ayat 13. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang tidak pernah melebihi. Dan kalau kita dicobai, kata firman Tuhan, Dia menyiapkan jalan keluar. Jadi nggak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Yang buntu itu pikiran kita. Otak kita nih yang buntu. Kalau saudara sampai ketemu jalan buntu, itu artinya begini, saudara sudah berusaha dengan sekuat tenaga saudara. Kalau saudara ketemu dengan jalan buntu, itu artinya gini loh, sekarang waktunya kita berharap sama Tuhan. Karena buat Tuhan, cuma dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Cuma di dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin. Nah, kita terlalu fokus kepada kesulitannya, masalahnya, bagaimana penyelesaiannya. Kita pusing dengan itu. Justru harusnya begini, kita kembali kepada firman Tuhan ini. Harusnya yang jadi fokus utama kita adalah begini. Dalam pemikiran kita begini bahwa, apa sih tujuan Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami kesulitan? Kenapa tiba-tiba dokter katakan, maaf Pak, maaf Bu, kayaknya udah gak ada harapan. Kenapa kita ketemu dengan situasi kayak begini? Percayalah firman Tuhan ini ya dan amin, untuk segala sesuatu Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun, Tuhan punya tujuan. Tapi kita suka gak tertarik ngelihat itu. Kita lebih tertarik begini, menunggu penyelesaian masalah kita. Kita lebih tertarik menunggu mujizat. Saya mau bilang begini, penyelesaian mujizat nggak akan bentuk kehidupan kita jadi semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Justru mengerti tujuan Tuhan dalam kesulitan, dalam penyakit, dalam apapun juga. Justru itu yang akan membawa kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin sempurna. Sehingga akhirnya kita menjadi serupa dengan gambaran Dia. Amin. Amin. Saya nggak tahu hari ini saudara mengalami kesulitan apa. Saya nggak tahu minggu depan saudara akan mengalami kesulitan apa. Tapi belajarlah dari firman Tuhan. Setiap kesulitan yang kita alami, Tuhan punya tujuan di balik semuanya itu. Amin. Yang putus pacar, percayalah. Ya kan? Percayalah Tuhan pasti punya tujuan di balik kenapa Dia tinggalin kita. Atau kenapa kita harus tinggalin Dia. Sebenarnya sih nggak mau pisah gitu kan.
Kayak Keisha bilang kan, kita nggak mau pisah, nggak mau tinggalin dia. Tapi yang gimana gitu kan? Percayalah ada tujuan di balik semuanya itu. Nah, ada satu pelajaran yang penting. Mazmur 119 ayat 71. Coba kita mau belajar dari Mazmur ini. Pemazmur menemukan tujuan Tuhan di balik kesulitan. Mazmur 119 ayat 71. Yuk kita baca sama-sama ya. Supaya nggak ngantuk. 2, 3. Bahwa tertindas itu, kayaknya baiknya nggak semangat sih. Bahwa tertindas itu, kayaknya salah nih ayat. Mana ada tertindas baik. Bahwa diberkati itu, nah maunya itu gitu kan. Kalau itu kita semangat benar. Bahwa diberkati itu baik bagiku. Bahwa ditolong itu baik bagiku. Bahwa melihat mujizat itu baik bagiku. Saya ngerti itu baik semuanya. Tapi hari ini kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita mau belajar melihat seperti pemazmur melihat. Bahwa tertindas itu baik bagiku. Memang waktu kita mengalami tertindas enggak menyenangkan. Kita terhimpit, enggak menyenangkan buat kita. Siapa sih yang bilang menyenangkan? Enggak ada. Saya bahkan di tempat ini saya mau bilang, itu enggak menyenangkan buat kita. Secara daging enggak menyenangkan. Tetapi, dengar baik-baik, enggak semua yang tidak menyenangkan itu. Enggak ada sesuatu yang kita bisa pelajari di dalamnya. Kita lebih senang belajar dari keberhasilan kita, kesuksesan kita, diberkatinya kita. Kita lebih senang belajar itu. Oh puji Tuhan saya diberkati. Karena saya setia, saya melihat begini. Tuhan tidak pernah tinggal. Pernahkah kita belajar waktu kita terpuruk, waktu kita gagal, waktu kita rugi, waktu kita ditinggalkan, waktu kita dikecewakan, waktu kita sakit. Pernahkah kita belajar dalam situasi seperti itu? Tetap ada sesuatu yang kita bisa pelajari di sana. Pemazmur bisa menemukan bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Saya berharap dalam setiap kesulitan yang kita nggak minta-minta, tapi percayalah dia pasti akan datang. Dengan sendirinya dia akan datang kok. Saudara yang masih belum darah tinggi, percayalah satu saat saudara akan darah tinggi. Yang belum menikah masih baik-baik saja ya bersyukurlah. Nanti sudah menikah, darahnya pasti akan lebih tinggi. Pasti, itu pasti. Situasinya gak akan lebih mudah buat kita. Gak akan lebih baik buat kita. Tapi sekali lagi, fokus kita tuh bukan kepada itu. Fokus kita kepada di balik semua itu. Apa sih yang Tuhan rancangkan buat hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau kerjakan buat hidup saya? Nah pemazmur menemukan ini, waktu dia mengalami kesulitan, ada sesuatu yang dia pelajari. Apa yang dia pelajari? Aku belajar ketetapan Tuhan. Apa sih ketetapan Tuhan menurut saudara? Oh, kalau kita bicara ketetapan Tuhan ada banyak. Tapi hari ini 2 hal aja yang saya mau sampaikan tentang ketetapan Tuhan. Yang pertama, bicara soal ketetapan Tuhan. Ketetapan Tuhan itu bicara soal kedaulatan Tuhan ya. Kalau Tuhan udah tetapkan, udah gak bisa diganti, udah gak bisa digeser tuh, udah gak bisa dirubah. Itu namanya ketetapan, itu namanya kedaulatan Tuhan. Nah, pemazmur dalam kesulitan dia melihat begini. Ternyata ada kedaulatan Tuhan, ada ketetapan Tuhan di balik penderitaan, kesulitan, tindisan yang dialami dalam kehidupannya. Ketetapan itu bicara yang pertama, tentang firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ketetapan Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan nggak bisa digeser, nggak bisa digeser, nggak boleh digeser. Firman Tuhan itu ya. Firman Tuhan itu amin. Firman Tuhan itu tetap. Firman Tuhan itu pasti. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai orang percaya mempercayai apakah firman Tuhan itu masih bisa digeser, masih bisa dikompromikan, masih kadang-kadang miss sedikit, salah sedikit firman Tuhan, ataukah kita menganggap bahwa firman Tuhan itu ya dan amin nggak pernah salah. Dia adalah ketetapan Tuhan, saya nggak tahu. Saudara menilai firman Tuhan itu seperti apa? Tapi buat pemazmur, waktu dia mengalami kesulitan,
dia bisa menemukan begini. Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu salah, tidak pernah salah. Firman Tuhan itu nggak pernah berubah. Firman Tuhan itu nggak pernah bergeser. Firman Tuhan itu nggak bisa dikompromikan dengan apapun juga. Pemazmur menemukan begini, waktu dia mengalami kesulitan dia menemukan begini, ya ketetapan-ketetapan Tuhan itu nggak berubah. Ketetapan-ketetapan Tuhan itu permanen buat kehidupannya. Situasinya boleh sulit tapi percayalah begini, firman Tuhannya nggak pernah berubah buat kita. Dia berjanji dia tidak akan tinggalkan kita. Tapi kan ayat itu nggak bilang begini, waktu senang, waktu kita sehat. Enggak bilang begitu ayatnya. Ayatnya bilang Tuhan pasti akan menyertai kita. Sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Kan ayatnya bilang begitu. Nah, waktu kita mengalami tindisan, waktu kita mengalami tekanan, waktu kita mengalami kesulitan, bisakah kita belajar begini bahwa ya benar firman Tuhan itu enggak berubah. Situasinya mungkin enggak berubah, tapi firman Tuhannya tetap buat hidup saya. Janji Tuhan itu tetap buat saya. Saudara belajar Yosua pasal 1, waktu Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa. Bawa orang Israel masuk tanah perjanjian. Yosua begini saudara, orang Jakarta bilang empot-empotan juga. Kenapa empot-empotan? Musa pemimpin besar Israel itu udah nggak ada. Musa itu adalah seorang pemimpin besar yang sempat menimba ilmu di Mesir. Dia sempat belajar segala macam ilmu di Mesir. Orang yang punya banyak pengetahuan, orang yang punya banyak pengalaman. Tapi Yosua adalah seorang pemimpin yang besarnya di padang belantara. Enggak berpendidikan, ini budak, ini bekas budak nih. Waktu Tuhan pilih dia, firman Tuhan katakan, Yosua pasal 1 ayat 1, Musa hambaku sudah mati. Jadi enggak usah diingat-ingat lagi Musa, sekarang Yosua, urusan Tuhan dengan Yosua. Tuhan akan pakai Yosua untuk bawa Israel masuk tanah perjanjian. Tapi masalahnya Yosua enggak cukup percaya diri. Kenapa? Karena dia tidak berpengalaman, dia enggak punya pendidikan yang cukup untuk menjadikan dia yakin bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ayat yang kelima firman Tuhan bilang begini sama Yosua. Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Betul? Firman Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana caranya supaya Yosua bisa menguatkan, meneguhkan hatinya? Tuhan berfirman lagi sama Yosua begini. Renungkanlah, perkatakanlah Taurat Tuhan siang dan malam. Renungkanlah siang dan malam supaya kamu bertindak hati. Jadi waktu Yosua mengalami ketakutan, yang Tuhan bilang begini, kuncinya itu renungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena dengan merenungkan firman Tuhan, kamu tuh pasti akan kuat. Hatimu pasti akan teguh. Situasinya enggak berubah. Musuhnya yang harus dihadapi oleh Yosua bukan waktu dia merenungkan firman Tuhan kemudian musuhnya jadi liliput semua, enggak. Walaupun Yosua merenungkan firman Tuhan siang dan malam, musuhnya tetap raksasa. Musuh yang dihadapi Yosua tetap tembok Yeriko yang tebal. Enggak berubah jadi tipis dia. Merenungkan firman Tuhan enggak membuat situasi berubah. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam, mengakui kedaulatan firman Tuhan tidak membuat otomatis sakit kita jadi sembuh. Hari ini enggak ada duit, besok ada duit. Enggak itu. Tapi saya yakin begini, waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu kita merenungkan ketetapan Tuhan ini, percayalah begini, firman Tuhan itu akan berikan kekuatan buat kita. Akan berikan pengharapan buat kita. Pasti ada jalan keluar buat kita. Pasti ada kemenangan buat setiap kita. Amin. Situasinya enggak berubah, tapi cara pandang kita berubah. Kenapa? Karena firman Tuhan meyakinkan kita, meneguhkan hati kita. Kita pasti bisa melewati semuanya ini. Makanya pemazmur bilang, tertindas itu baik bagiku supaya aku makin belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah pertanyaannya buat kita siang hari ini, Bapak Ibu Saudara. Waktu saudara tertindas, apakah saudara semakin mencintai firman Tuhan? Halo? Waktu kita tertindas, apakah kita semakin mencintai firman Tuhan ini? Makanya enggak heran. Kita jadi kayak layang-layang yang gampang terbang, saudara. Hilang. Fading away.
Kayak lagu Tempo Dulu. Lagu Tempo Dulu kan akhirnya selalu fading away, saudara ya. Makin lama makin pelan habis. Tuh lagu tahun 80-an tuh, Bobby Mesak dan teman-teman. Itu pasti ujungnya Rinto Harap, itu akhirnya endingnya begitu tuh, pelan-pelan. Nggak heran hidup kita kayak begitu, kenapa? Karena waktu kita ngalamin kesulitan, kita bukan makin mencintai firman Tuhan, bukan makin mencintai ketetapan Tuhan. Kadang-kadang ada teman saya yang saya bilang begini, dia bulan-bulan lalu ngalami kesulitan. Hari ini saya nggak tahu dia kabarnya bagaimana. Dia udah coba segala bisnis, segala usaha, gagal. Saya udah bilang, kembali kepada firman Tuhan, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, kembali datang sama Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu, nggak mau, sudah udah nggak ada Tuhan-Tuhanan lah. Kalau Tuhan sayang sama gue, mah kenapa Tuhan tinggalin gue, kenapa Tuhan biarin gue, kenapa gue ngalamin kayak begini, kenapa gue gagal. Ya saya bilang, kan salah kamu nggak belajar sesuatu. Di balik kegagalan kamu, belajar ketetapan Tuhan. Saudara, harusnya situasi sulit membuat kita makin mencintai firman Tuhan. Karena itulah ketetapan Tuhan buat kita. Janji manusia bisa berubah. Tapi firman Tuhan yang adalah ketetapan Tuhan tidak pernah berubah buat kita. Amin. Jadi hari ini saya mau dorong saudara. Saya nggak tahu situasi sulit apa yang sedang saudara alami dan akan saudara alami ke depan. Saya nggak mengharapkan saudara mengalami kesulitan ke depan. Tapi itu bisa terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau itu terjadi, dengar baik-baik. Belajar kembali ke ketetapan Tuhan. Makin cintai firman Tuhan. Makin cintai firman Tuhan. Itu yang akan menguatkan dan meneguhkan hati setiap kita. Amin. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Yang kedua, apa itu sih ketetapan-ketetapan Tuhan? Apa? Itu bicara soal kedaulatan Tuhan. Saudara ingat bahwa begini, waktu kita kecil kita punya mimpi, punya cita-cita dong ya. Saudara punya cita-cita? Ada? Punya mimpi ya? Bung Karno bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi. Hah? Ternyata kita udah gantungin setinggi langit nggak jadi-jadi gitu kan. Tetap begini aja. Saya mau bilang nggak ada salahnya saudara punya mimpi, saudara punya keinginan, saudara punya cita-cita, saudara punya harapan. Apa lagi? Saudara mau sebut apa? Saudara nggak salah punya mimpi, punya harapan, punya angan-angan. Silahkan. Karena itu gratis. Dan itu hak saudara, nggak ada seorang pun yang bisa mengganggu gugat saudara. Saudara bebas, saudara punya mimpi segala macam. Tapi masalahnya di sini kadang-kadang kita nggak mengerti begini bahwa yang namanya mimpi kita, harapan kita, cita-cita kita itu selalu bicara soal diri kita, kesenangan kita, keuntungan buat kita. Nggak salah sih kita mau dapat untung dalam kehidupan, nggak salah. Tuhan juga nggak marah kok saudara mau dapat untung. Saudara mau jadi orang berhasil, Tuhan nggak marah kok. Tapi dengar baik-baik. Di balik semua mimpi-mimpi, di balik semua harapan saudara, cita-cita saudara, dengar baik-baik. Ada yang namanya ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ada kedaulatan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Setinggi apapun mimpi saudara, setinggi apapun, sehebat apapun mimpi saudara, cita-cita saudara, saya mau bilang begini, ada kedaulatan Tuhan yang kita tidak bisa lawan. Tapi satu hal yang saya mau bilang begini, kedaulatan Tuhan, waktu Dia nyatakan atas hidup kita, tidak pernah mendatangkan celaka buat kita. Kedaulatan Tuhan waktu Dia nyatakan buat kehidupan kita tidak pernah mendatangkan kehancuran buat setiap kita. Saudara ingat Yusuf? Yusuf kecil, anak yang disayang oleh papanya. Punya kakak-kakak yang besar, yang Alkitab bilang cemburu, iri kepada Yusuf. Sampai satu saat Yusuf menceritakan mimpinya kepada kakak-kakaknya. Apa yang terjadi? Dengan mimpinya Yusuf. Kakak-kakaknya marah. Gile aja lu Yusuf. Lu anak kecil mau memerintah kita. Waduh, akhirnya mereka merancangkan sesuatu yang jahat.
Dan Alkitab katakan singkat cerita, mereka buang Yusuf ke sumur kosong. Sumur kering. Mereka angkat dari sumur itu dan kemudian mereka jual ke Mesir. Punya mimpinya besar loh, Yusuf. Dan saya mau bilang gini, mimpinya Yusuf tuh bukan angan-angannya Yusuf. Itu mimpi dari Tuhan tuh. Tapi bisa nggak digagalkan? Bisa nggak digagalkan? Nggak bisa digagalkan tuh. Masukin sumur, diangkat, dijual ke Mesir, jadi budak di Mesir, kemudian agak sedikit enak. Diambil sama Potifar, jadikan orang kepercayaan di rumahnya, belum terlalu lama kerja di rumah Potifar, tiba-tiba difitnah lagi oleh istri Potifar. Masuk lagi ke dalam penjara untuk satu jangka waktu yang nggak tahu berapa lama. Masuk penjara, gimana dengan mimpinya Yusuf? Apa kalau Yusuf punya iman yang kuat kemudian dia bisa keluar dari penjara? Apa kalau Yusuf punya iman sebesar biji sesawi Yusuf bisa keluar dari penjara? Enggak bisa. Karena itu ketetapan Tuhan. Itu ketetapan Tuhan, itu kedaulatan Tuhan yang Yusuf nggak bisa bikin apa-apa. Tapi percayalah begini, yang namanya ketetapan Tuhan tidak akan pernah menghancurkan kehidupan kita. Yang namanya ketetapan Tuhan tidak akan pernah membuat kita gini, kita mengalami kecelakaan, enggak akan. Pastilah masa depan kita tetap masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Ikut aja ketetapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan, saudara mau berdoa sekuat apapun, sekencang apapun. Yang kita sering kenal gini, kalau belum waktunya Tuhan. Bukankah waktunya Tuhan itu bicara soal kedaulatan Tuhan? Kalau belum waktunya Tuhan, saudara mau berdoa sekuat apapun, sekencang apapun, selama apapun. Gak akan terjadi apa-apa dalam hidup setiap kita. Daripada kita berlaku bodoh seperti itu. Saya cuma bilang gini, tetap bergantung, tetap percaya kepada ketetapan Tuhan. Kalau Tuhan bawa saya hari ini, kalau Tuhan izinkan saya mengalami situasi yang sulit hari ini, saya percaya di balik semua ini ada rancangan yang indah buat hidupku. Ada rancangan Tuhan yang besar. Yusuf seandainya dia terpaku kepada mimpinya, dia nggak bisa terima masuk ke dalam sumur kosong, sumur kering. Kalau Yusuf cuma terpaku kepada mimpinya, Yusuf nggak terima waktu dia harus masuk ke dalam penjara. Tapi Alkitab tidak mencatat itu. Yusuf mengerti ini kedaulatan Tuhan buat hidupnya. Dan percayalah, dengar baik-baik, percayalah. Kedaulatan Tuhan akan bawa kita bukan going down, tapi going up. Amin. Sekali lagi, ketetapan Tuhan tidak akan membawa kita going down, tetapi kita akan dibawa going up. Walaupun kelihatannya jalannya hari ini sepertinya going down. Tapi percayalah begini, walaupun jalannya agak menurun, itu akan bawa kita naik ke atas. Saudara yang rajin ke puncak pasti tahu ya, jalan dari Gadok menuju Puncak Pas itu, jalannya ya, itu kan enggak, dari Gadok kan enggak mungkin begini terus saudara ya. Itu ada jalur-jalur di mana gini, dia naik berapa kilo, kemudian dia rata, datar lagi. Kemudian dia berbelok, berlika-liku gitu kan. Kadang-kadang dia turun jalannya. Ini jalan mau naik ke puncak nih, kadang-kadang jalannya turun. Tapi dia bawa naik, percayalah begini, selama tujuan kita dari Gadok ke Puncak Pas, selama kita ambil jalur itu, percayalah, walaupun jalannya kelihatannya bawa kita turun, tapi kita sedang going up kok. Amin. Itu kedaulatan Tuhan. Kalaupun karena kita percaya kepada kedaulatan Tuhan, gak pernah salah dalam hidup setiap kita. Kalaupun hari ini kita mengalami kesulitan, kalaupun hari ini jalan kita seperti sedang menurun, saya mau bilang begini, tetap percaya aja sama Tuhan. Jalan kita Tuhan sedang bawa kita naik ke atas kok. Amin. Karena itu janji firman Tuhan. Aku akan membawa engkau naik bukannya turun. Aku akan jadikan kamu kepala dan bukannya ekor. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini, tapi belajar firman Tuhan. Bahwa tertindas itu baik bagiku. Mari kita tundukkan kepala. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Sebab Tuhan baik,
tetap Tuhan